Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar bisnis akan mempresentasikan chapter 15, yaitu tentang informasi manajerial dan akuntansi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Aska Fauzia. Saya Hayun Ramadhani Dwi Andriana. Saya Tari Samita Andani. Saya Natali Vina Asidian Tias. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Yang pertama ada information and risk. Secara teoritis, dengan informasi yang akurat dan lengkap, tidak ada risiko apapun. Di sisi lain, keputusan yang dibuat tanpa informasi apapun adalah perjudian. Dua ini situasi ekstrim jarang terjadi dalam bisnis. Sebagian besar pengambil keputusan bisnis melihat diri mereka berada di suatu tempat di antara yang ekstrim. Secara teoritis itu ada bagian, yaitu yang pertama ada relevant information, kemudian setelah mendapat relevant information, kita mendapat better intelligence and knowledge. Setelah itu, setelah mendapat pengetahuan yang baik, kita bisa memproduksi barang yang baik. Secara sederhananya, misalnya pada Tesla Motor Company, mereka membuat model X, itu mereka mencari informasi dari pelanggan. Pelanggan menganggap SUV serba listrik terbaru ada ide yang bagus atau bukan. Pelanggan juga memberi Tesla information tambahan tentang harga yang mereka berikan, bersedia membayar untuk SUV, dan tentang fitur dan opsi yang mereka inginkan dalam kendaraan tersebut. Informasi juga diperoleh dari teknis produk Tesla sendiri, karyawan produksi, karyawan pemasaran, dan eksekutif kunci. Hanya setelah semua informasi tersebut diperoleh dan dianalisis, apakah Tesla membuat keputusan untuk memproduksi dan memasarkan SUV baru tersebut. Jadi informasi tersebut, jika dipahami dengan benar, akan menghasilkan pengetahuan dan memberdayakan manajer dan karyawan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Next. Hubungan antara perilaku pembeli dan harga dapat dianggap sebagai aturan informasi yang biasanya akan memandu manajer pemasaran dengan benar. Sebuah aturan informasi muncul ketika penelitian mengkonfirmasi hasil yang sama setiap kali mempelajari keadaan yang sama atau serupa. Karena banyaknya informasi yang mereka terima setiap hari dan kebutuhan mereka membuat keputusan setiap hari. Pebisnis mencoba mengumpulkan aturan informasi untuk mempersingkat waktu dan mereka menghabiskan untuk menganalisis pilihan. Next. Perbedaan antara data dan informasi. Data adalah deskripsi numerik atau verbal yang biasanya dihasilkan dari semacam pengukuran. Tingkat gaji Anda saat ini misalnya, jumlah setelah pajak tahun lalu, keuntungan bagi Google, dan harga eceran komputer Dell saat ini semuanya adalah data. Yang selanjutnya ada informasi. Informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk tujuan tertentu. Misalnya, Container Store telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu yang terbaik majikan di negara ini. Ia juga memiliki sejarah dalam membayar karyawan perempuan dan laki-laki jumlah yang sama ketika mereka melakukan tugas yang sama di tempat kerja. Next. Knowledge management. Yang pertama ada database. Database adalah kumpulan data tunggal dan informasi yang disimpan di suatu tempat yang dapat digunakan oleh orang-orang di seluruh organisasi untuk membuat keputusan. Meskipun database itu penting, caranya data dan informasi yang digunakan bahkan lebih penting dan lebih berharga bagi perusahaan. Alhasil,
para ahli informasi manajemen kini menggunakan istilah knowledge management untuk menggambarkan prosedur perusahaan untuk menghasilkan, menggunakan, dan berbagi data dan informasi penting. Making smart decision. Making smart decision adalah jenis perangkat lunak yang menyediakan program yang relevan data dan informasi untuk membantu karyawan perusahaan membuat keputusan. Itu juga bisa digunakan untuk menentukan efek dari mengubah variabel yang berbeda dan menjawab jenis bagaimana jika pertanyaan seperti itu. Setelah itu ada business application software. Misalnya itu ada expert system. Expert system itu sejenis program komputer yang menggunakan kecerdasan buatan untuk meniru kecerdasan manusia, kemampuan berpikir. Next. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem yang menyediakan manajer dan informasi yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaan seefektif mungkin. Persyaratan informasi perusahaan. Karyawan dan manajer harus merencanakan masa depan, mengimplementasikan rencana mereka saat ini, dan mengevaluasi hasil terhadap apa yang telah dicapai di masa lalu. Yang pertama, persyaratan informasi perusahaan, yaitu manajer keuangan jelas sangat memperhatikan keuangan perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa manajer dan karyawan perusahaan, pemberi pinjaman dan pemasok, pemegang saham dan calon investor, serta lembaga pemerintah memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, manajer operasi prihatin dengan tingkat penjualan saat ini dan masa depan. Tingkat saat ini inventaris dan dari pekerjaan dalam proses barang jadi serta ketersediaan dan biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu manajer pemasaran perlu memiliki rinci informasi tentang produk dan layanan perusahaan dan apa yang ditawarkan oleh pesaing. Informasi tersebut mencakup strategi penetapan harga produk yang diuji pemasaran oleh pesaing, informasi mengenai pelanggan perusahaan, dan undang-undang produk baru yang dapat mempengaruhi penjualan di masa depan. Yang berikutnya, manajer sumber daya manusia harus mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan perusahaan. Contohnya seperti tingkat upah dan paket tunjangan. Yang selanjutnya yaitu manajer administrasi bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Jadi mereka peduli dengan koordinasi informasi sebagaimana mereka peduli dengan koordinasi sumber daya material, manusia, dan keuangan. Selanjutnya, bagaimana karyawan menggunakan sistem manajemen informasi? Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Karyawan perusahaan harus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk membangun database perusahaan. Database harus mencakup semua data masa lalu dan saat ini yang mungkin berguna dalam mengelola perusahaan. Yang kedua yaitu menyimpan data. Manajemen information system harus mampu menyimpan data sehingga dibutuhkan. Biasanya metode yang dipilih untuk menyimpan data bergantung pada ukuran dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, memperbarui data. Saat ini, sistem information management harus dapat memperbarui data yang disimpan secara teratur dan memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada manajer dan karyawan akurat, lengkap, dan terkini. Yang keempat yaitu mengolah data menjadi informasi. Beberapa data digunakan dalam bentuk penyimpanannya, sedangkan data lain memerlukan pemrosesan untuk mengekstrak atau meringkas informasi yang dikandungnya. Pemrosesan data merupakan transformasi data menjadi bentuk yang berguna untuk tujuan tertentu. Yang kelima yaitu menyajikan informasi. Manajemen informasi sistem harus
mampu menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat digunakan. Artinya, metode penyajian laporan grafik, bagan atau tabel misalnya, harus sesuai dengan informasi itu sendiri dan kegunaannya. Yang selanjutnya yaitu informasi akuntansi. Jadi, mengapa informasi akuntansi itu penting? Nah, meskipun informasi akuntansi dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu, informasi akuntansi juga dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan tentang masa depan. Karena informasi yang diberikan oleh akuntan perusahaan dan sistem accounting sangat penting. Manajer dan karyawan, pemegang saham, analis keuangan, pemberi pinjaman, pemasok, lembaga pemerintah, dan kelompok lain yang berkepentingan harus dapat mempercayai angka-angka tersebut. Jadi, seperti yang tertera di PowerPoint, informasi akuntansi itu sangat penting untuk mengambil keputusan perusahaan di masa depan. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi saat ini untuk mengambil keputusan di masa depan. Next. Mengapa laporan keuangan di audit itu penting? Suatu audit adalah pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan praktik akuntansi yang menghasilkannya. Audit diperlukan bagi perusahaan karena audit dapat membantu sebuah perusahaan untuk tetap bertahan dan mencari tahu dan mencegah kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga kecurangan tersebut dapat segera dicegah maupun diatasi. Selain itu, audit dapat digunakan untuk mengevaluasi atau meningkatkan efektivitas pada sebuah perusahaan. Jadi kan audit itu adalah pemeriksaan. Dengan audit kita menjadi tahu apakah perusahaan itu baik atau buruk, apakah ada kecurangan atau tidak. Jadi sebisa mungkin audit itu harus diterapkan di dalam perusahaan. Next. Berbagai jenis akuntansi. Meskipun banyak orang berpikir bahwa semua akuntan itu melakukan tugas yang sama, namun ada bidang keahlian khusus dalam industri akuntansi. Faktanya, akuntansi biasanya dipecah jadi dua, yaitu manajerial dan keuangan. Akuntansi manajerial sendiri yaitu memberi manajer dan karyawan dalam organisasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang aktivitas pendanaan, investasi, pemasaran, dan operasi perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan untuk menghasilkan laporan dan laporan keuangan. Selain akuntansi manajerial dan keuangan, area akuntansi khusus tambahan meliputi yaitu akuntansi biaya untuk menentukan biaya produksi, produk atau layanan tertentu. Yang kedua yaitu akuntansi pajak untuk merencanakan strategi pajak dan menyiapkan pengembalian pajak. Yang ketiga yaitu akuntansi pemerintah, menyediakan layanan akuntansi dasar untuk memastikan bahwa pendapatan pajak dikumpulkan dan digunakan untuk memenuhi tujuan lembaga negara bagian lokal dan federal, dan akuntansi nirlaba, yaitu membantu organisasi nirlaba untuk mempertanggungjawabkan semua sumbangan dan pengeluaran. Next. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi laporan keuangan. Ketiga laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan tentang kemampuan perusahaan untuk berbisnis dan bertahan dalam bisnis, profitabilitasnya, dan nilainya sebagai investasi. Jadi, dalam laporan keuangan itu sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Kita bisa mengetahui apakah perusahaan itu pada tahun ini laba atau rugi. Jika terjadi laba, apa yang akan dilakukan tahun depan? Dan sebaliknya, jika terjadi rugi, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tahun depan. Jadi itulah fungsi dari laporan keuangan yang akan dievaluasi. Next. Yang selanjutnya yaitu membandingkan data keuangan. Banyak perusahaan membandingkan hasil keuangan mereka dengan hasil keuangan historis mereka sendiri, dengan perusahaan pesaing, dan dengan rata-rata industri. Perbandingan di antara perusahaan
memberi para eksekutif, manajer, dan karyawan gambaran umum tentang posisi perusahaan dalam industri. Laporan keuangan pesaing dapat diperoleh dari laporan tahunan mereka jika mereka adalah perusahaan publik. Nah, jadi dari membandingkan data keuangan, perusahaan itu menjadi tahu apa yang terjadi. Biasanya itu apabila masih perusahaan yang belum go public, mereka akan membandingkan dengan laporan keuangan historis mereka atau yang terjadi pada tahun lalu. Jadi mereka bandingkan untuk mengambil keputusan di tahun sekarang atau tahun depan. Jika sudah go public, biasanya perusahaan akan membandingkan laporan keuangan dengan laporan keuangan milik perusahaan lain supaya bisa melihat apakah perusahaan kita ini terjadi progres atau penurunan seperti itu. Next. Contoh kasusnya yaitu audit laporan keuangan PT KAI masih diperdebatkan. Liputan 6.com, Jakarta. Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia, Sumino Eko Saputro, menyangkal ada kekeliruan dan penyelewengan dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2005. Laporan keuangan sudah dibuat sesuai syarat dan unsur akuntansi. Kita selalu membahas itu dengan baik. Mungkin masalahnya adalah persepsi, kata Sumino di Jakarta. Belum lama berselang, Badan Pemeriksa Keuangan saat ini sedang mengaudit laporan keuangan PT KAI secara menyeluruh sesuai dengan permintaan kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Tudingan laporan keuangan PT KAI tidak beres diungkap Hekinos Manao, seorang di antara komisaris BUMN pengelola transportasi publik itu. Hekinus menyatakan, manajemen dan akuntan publik melakukan kekeliruan audit pada penempatan status pajak, pertambahan nilai atau PPN, dan inventaris penggadaan sehingga mengakibatkan posisi keuangan PT KAI jauh berbeda. Hekinus menilai seharusnya PT KAI merugi sekitar 600 miliar. Namun hasil audit justru mencatat PT KAI meraup laba 6,9 miliar. Ucap Hekinus memancing kontroversi yang luas di kalangan akuntan. Next. Analisis. Audit diperlukan bagi perusahaan karena audit dapat membantu sebuah perusahaan untuk tetap bertahan atau mencari tahu dan mencegah kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga kecurangan tersebut dapat segera dicegah maupun diatasi. Seperti kasus manipulasi PT KAI di atas, laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 6,3 miliar. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema informasi manajerial dan akuntansi yang berada di materi chapter 15. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan membacanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.